besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjukkan oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian untuk undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. 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 Persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada. Bapak-bapak ada sukacita atau tidak? Ada. Mama-mama? Ada. Mama pesuar lebih banyak. Bapak sedikit. Pemuda? Tidak ada. Anak-anak Pak, shalom. Baik, sekali lagi shalom bagi kita semua. Shalom. Ini hari Sumakan. Sumakan, betul. Betul loh. Sahutbah 10 jam ke depan. Betul. 10 jam kuat. Puji Tuhan. Baik. Hari ini adalah hari yang cukup luar biasa juga. Hari ini negeri dan bangsa kita yang kita cintai ini berumur 80 tahun. Di sini ada yang umur 80? Belum. Siapa? Bapak Saka? Oh, pikir Bapak Saka sudah 80 tahun. Hari ini kita punya negeri sudah berumur 80 tahun. Sudah merasakan yang namanya asam di gunung, asin di laut, manis di darat. Sudah rasakan itu semua. Tuhan boleh mengizinkan di tahun ini pertambahan 1 umur. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin atau tidak? Amin. Untuk itu kita bersyukur. Hari ini memang ada perubahan waktu dan kita mesti menyesuaikan. Pak Guru Joni datang saat kita masih di dalam kamar. Dingin. Tadi pagi dingin kok tidak? Dingin. Saya dengar bilang ada yang tidak nih. Betul. Bapak Saka dingin. Dingin, Pak. Dingin. Tapi kita boleh menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Kita beribadah kepada Tuhan sekaligus kita merayakan hari sukacita di pagi hari ini. Baik, Bapak Mama jemaat Tuhan. Tema yang diberikan oleh Majelis Sinode untuk kita berefleksi bersama yaitu berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakan. Bapak Mama jemaat Tuhan, dalam teks yang telah kita baca tadi ada satu orang yang diutus. Siapa itu? Musa. Musa mendengar sebuah panggilan untuk melayani, membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, dalam teks ini ada beberapa hal yang kita dapat belajar di situ. Yang pertama, mendengar panggilan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, mendengar panggilan Tuhan. Nah, mendengar panggilan Tuhan itu ada beberapa. Ada 3 hal juga. Yang pertama, mendengar tapi pura-pura tidak mendengar. Di sini ada.
suatu ketika ada seorang namanya Yunus. Di sini tidak ada Yunus atau ada? Ada tapi tidak ada. Oh, begitu. Ada tapi tidak ada. Baik. Dia nama Yunus. Suatu ketika dia ada baring-baring di kamar. Baring-baring di kamar, mungkin ada sambil bermain HP, mungkin ada chatting-chatting dengan maitua atau apa. Lalu dia mama panggil, Yunus, kemari kau datang beli kasih kita ikan di pasar Moro dulu. Karena dia sudah dengar sebuah perintah itu, dia tiba-tiba kasih mati HP lalu sengaja tidur. Di sini ada Ada. Banyak. anak-anak muda dong, ada. Ini anak par dong, ada. Yang mama suruh nah sengaja tidur, ada. Coba kasih dia bangun dulu. Baik. Jadi kalau kita berbicara Musa tidak demikian. Musa tidak kemudian Tuhan memanggil lalu dia pura-pura tutup telinga. Tetapi ketika dia mendapat panggilan itu, dia menghampiri. Ketika dia lihat di semak-semak berduri itu ada nyala api, ia menghampiri. Lalu Tuhan memanggil, Musa, Musa. Ia menjawabnya, ya Tuhan. Jadi ia merespon panggilan itu dengan baik. Tidak pura-pura. Dia tidak kemudian mendengar, tapi pura-pura tidak mendengar. Saya kira di sini tidak ada yang begitu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar tapi salah tangkap. Ada juga di sini. Dia dengar tapi salah tangkap. Dia mama suruh dia pergi beli ikan. Suruh pergi beli ikan di pasar. Dia keluar datang dari kamar datang. Ya mama beli sayur berapa? Tadi dia mama suruh beli apa buat mama? Ikan. Beli ikan. Tapi dia keluar datang dari kamar bilang beli sayur berapa? Di sini tidak ada yang suruh mendapat pelayanan tapi tidak melakukan. Di sini ada? Tidak ada. Saya kira tidak ada. Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Ada. Oh ada. Tidak ada. Bukan saya yang ucapkan. Oh. Ada. Mama jemaat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengar dengan baik-baik. Ketika si ibu ini memanggil Yunus lebih beli ikan, beli masako, beli vicin, beli sayur dan segalanya. Kemudian Yunus pergi ke pasar dan dia beli itu semua, datang bawa pidak mama. Dek mama pemberasaan bagaimana? Senang bangga. Ketika apa yang diucapkan itu didengar. Begitu juga dengan Tuhan. Musa mendengar itu dengan baik-baik. Sehingga dia menjalankan tugas panggilan itu juga dengan baik-baik. Kita jangan belajar dari Yunus. Semua tahu Yunus. Ikan kodo sandi atau tidak? Kodo mantap-mantap. Gara-gara tidak mendengar dengan baik-baik. Itu yang pertama tadi. Dengan beberapa poin tadi itu mendengar panggilan Tuhan. Yang kedua, menepati janji. Mama jemaat Tuhan terkasih semua tahu koperasi tahu. Nah, koperasi itu suatu ketika ada seorang ibu, dia pergi ajukan pinjaman, misalkan 2 juta. Kemudian ia mendapatkan pinjaman itu. Dan bulan depan tanggal jatuh tempo, kemudian debt collector datang lalu tagih. Kemudian ketika sudah dia debt collector dari jauh, dia pergi bersembunyi di belakang pintu, tapi ujung kaki di luar. Kemudian debt collector tanya debt anak, mama di mana? Mama ada di kebun. Oh nanti lain kali kalau pikir kebun suruh bawa kaki. Maksudnya bahwa koperasi itu adalah sebuah ikatan perjanjian
antara dua pihak yang harus ditepati. Itu sebuah ikatan perjanjian yang harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Kita belajar dari Tuhan. Tuhan menepati itu dia berjanji kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu membangkang terhadap Tuhan, suka melawan terhadap Tuhan, tapi Tuhan menepati itu janji. Tuhan konsisten. Bapak jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak-bapak, halo Bapak-bapak, Halo, hai. Mama, kalau ada janji dari anak tuh nah, tolong tepat. Janji bulan depan nanti Beli kasih anak dong pakaian, tapi dengan catatan nanti kamu bantu mama beres-beres rumah, cuci piring, sapu halaman dan sebagainya. Kemudian perjalanan menuju 1 bulan ke depan itu anak dong malas, suruh kerja dong lari. Kalau pakai pemikiran kita tepati itu janji kok tidak? Kita tepati kok tak usah? Betul. Ini anak dong pemalas ditepati. Kalau pemalas tidak tepati ya. Kalau itu pakai pemikiran kita. Tetapi kalau kita pakai pemikiran Tuhan, sekalipun ini anak dong nakal, tetapi janji tetap janji. Amin kok tidak? Bangsa Israel demikian. Sekalipun dong nakal, sekalipun dong membangkang, tapi Tuhan ingat janji, Tuhan konsisten. Tuhan harus membawa masuk dong kepala negeri yang berlimpah susu dan madu. Hari ini Bapak Mama jemaat Tuhan, kita pun negara sudah 80 tahun. Berbagai hal kita sudah lewati. Walaupun akhir-akhir ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang kalau kita mau pikir baik-baik juga tidak masuk akal ya. Tapi itu sebagian dari proses. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan tiba di suatu waktu yang dimana kita semua sejahtera. Amin kok tidak? Amin. Begitu juga dengan bangsa Israel. Dong percaya, walaupun dong suka melawan, tapi dong percaya Tuhan akan bawa masuk dong ke tanah Kanaan, tempat di mana berlimpah susu dan madu. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi Pak, janji itu harus tepati. Jangan sekedar omong-omong. Kalau kita hanya omong-omong, nah babi juga bisa omong. Betul atau tidak? Babi kalau lapar dia batareak. Jadi kalau sama seperti kita, kalau kita hanya bisa omong, nah binatang juga bisa omong. Tetapi karena kita manusia, apa yang kita ucapkan, kita lakukan itu. Amin kok tidak? Karena ini soal integritas, Bapak Mama jemaat Tuhan. Integritas tuh omong apa lakukan itu. Kalau ajar anak dong jangan mencuri, maka kita demikian juga. Kita tidak boleh mencuri. Ajar anak tidak boleh nakal, maka kita juga tidak boleh nakal. Yang sampai kita ajar anak tidak boleh nakal baru kita nakal. Di sini tidak ada ya. Saya kira tidak ada. Nah, Bapak Mama jemaat Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, memaafkan. Tadi yang pertama mendengar panggilan Tuhan, yang kedua menepati janji, dan yang ketiga memaafkan. Bapak Mama jemaat Tuhan, suatu ketika ada seorang bapak, dia punya anak ada 2. Anak yang pertama dan anak yang kedua, kira-kira dong ukuran badan sama. Suatu ketika datang lain anak yang nomor 2, anak bungsu. Dia bilang, "Bapak, kasih saya tanah separuh, saya jual dulu." Dia minta tanah di depan bapak untuk jual. Kemudian dia bapak kasih ini, luput tanah ini, misalkan seluas desa Morba ini. Kemudian dia jual, itu uang dia pakai
difoya-foya di Kalabahi. Pokoknya dia pergi ke Kalabahi itu dia pokoknya buat apa saja, pakai itu uang hasil jual tanah. Kemudian dia punya uang makin lama makin menipis dan uang habis pada akhirnya. Kemudian dia melamar kerja, dan dapat pekerjaan, tetapi pekerjaan itu menjaga babi, makan bersama-sama, tidur bersama-sama. Kita kuat ke tidak kalau kita di situ? Bapak Mama jemaat Tuhan, kita kuat ke tidak? Tidak ya? Kemudian ia berpikir, di saat Bapak rumah nih makanan banyak, kenapa saya harus mati di sini? Kemudian ia mengurungkan niatnya untuk berjalan kembali ke rumah bapaknya. Kemudian ketika belum sampai pun, dia bapak sudah lihat, indah anak sudah datang. Kemudian ia pergi memeluk ini anak. Akhirnya dia kembali, Jo. Bapak dong suruhin dulu. Bapak Mama jemaat Tuhan, kita belajar dari cerita ini. Semua tahu ini cerita tentang anak yang hilang. Tapi saya coba bawa dalam versi yang lebih modern. Kita belajar dari perumpamaan ini tentang bagaimana seorang bapak ini memaafkan depo anak. Nah dari situ saya belajar tentang bagaimana kita memaafkan orang. Sekalipun kita pun karir tuh pokoknya di ujung maut sudah tuh. Tapi tetap memaafkan orang. Di sini saya kiranya tidak ada yang saling membenci ya. Amin. Suara begini ini saya curiga. Amin. Tidak ada yang saling tidak ada yang saling membenci, betul? Bapak Saka, betul? Harus ada. Ada. Puji Tuhan. Saya kira tidak ada yang saling membenci. Ada. Saya kira tidak ada. Itu menurut saya. Bapak Mama jemaat Tuhan, kita belajar dari Tuhan untuk bagaimana memaafkan bangsa Israel. Tuhan tidak membenci. Hari ini mungkin kita juga banyak dosa, kita berbuat apa-apa sesuai keinginan kita, tetapi Tuhan pasti akan membawa kita pada suatu waktu di mana kita tidak lagi hidup seperti ini. Kita akan sejahtera seperti bangsa Israel dibawa masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madu. Amin kok tidak Bapak Mama? Amin. Betul, amin. Betul, amin kok? Amin. Puji Tuhan. Mungkin itu 3 hal yang bisa kita belajar pagi ini. Karena saya lihat ini mata dan sudah tidak bisa. Belum makan lagi nah. Atau ada yang tadi betul semua makan? Semua kan? Betul. Betul. 1 orang saya yang makan ini. Saya kira hanya Bapak Saka saja yang makan. Saya mau lanjut tapi saya kira mata dengan lambung tidak bisa. Untuk itu kita mengakhiri kita punya khotbah pada pagi hari ini. Masing-masing lihat samping kiri kanan lalu berkata, kalau saya salah saya minta maaf. Masing-masing lihat samping kiri kanan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Betul loh, tidak boleh ada yang membenci lagi. Merdeka. Tidak ada suara. Merdeka. 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 Harus merdeka. Merdeka. Baik Bapak Mama, demikian yang bisa kita belajar di pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita naikkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita melakukan Kidung Jemaat 387, bait kedua, Heran Allah mau memberi. Ngapa